Saya juga anyel sama Pak E dan Buke, kalau punya acara penting banget bisa dimaklumi nggak bisa datang. Lah, Pak E nggak bisa datang alasannya mau mancing sama Kartolo di waduk. Katanya, lah, Mae malah ngomong, males jauh, saya sampai bilang ini cuma sekali seumur hidup bagi Dik Aina, mbok ya disempat-sempatkan. Apalagi Dik Aina sudah masuk koran. Mereka tetap nggak mau datang. Aku kan jadi mangkel banget. Dik, terang si Tika, meskipun usianya lebih muda 2 tahun darinya. Tika memanggilnya Dik dan Aina memanggilnya Mbak. Sebab Atika anak padenya. Karena itu, pesantren ini ia rasakan adalah rumahnya yang paling hangat saat ini. Ia memang kehilangan banyak teman seangkatan, tetapi ia masih punya Mbak Ningrum, Mbak Titin dan para hadimah lainnya yang sangat hangat layaknya keluarga. Lebih dari itu, saat pesantren sepi seperti ini, ia justru semakin dekat dengan Bu Nyai, ada banyak dan kesempatan yang membuatnya bisa menemani Bu Nyai, karena kesibukan Bu Nyai berkurang. Berkali-kali Bu Nyai menyuruhnya liburan dan pulang, tetapi ia mengatakan ingin liburan di pesantren, ingin lebih lama di pesantren. Ia tidak menceritakan tentang perlakuan Pak D dan Budenya kepadanya. Bu Nyai menyarankan agar ia melanjutkan kuliah di Jogja saja. Tawaran Rektor UNY agar diambil. Umi punya teman baik. Dia yang punya toko pakaian di daerah Malioboro. Kau bisa kerja di sana sambil kuliah. Kalau Umi yang minta sama dia, insya Allah tidak ditolak, kata Bu Nyai dengan penuh kesungguhan kepadanya saat ngobrol suatu pagi setelah sarapan. Itu adalah tawaran yang sangat ideal baginya. Tetapi ia juga merasa kalau tetap mengabdi di pesantren adalah pilihan yang indah. Suasana pesantren yang damai ini tidak mudah dicari gantinya. Salat berjamaah, zikir, ngaji, ingat Allah, ingat Kanjeng Nabi SAW, adalah kenikmatan yang mungkin tidak mudah didapat saat nanti kuliah di Yogyakarta. Maka ia menyampaikan kemungkinan dirinya tetap berkhidmah di pesantren. Jujur, sebenarnya Umi merasa eman-eman kalau kau cama jadi hadimah di sini. Apa kata masyarakat? Santri dengan nilai UN tertinggi se-Jawa Tengah kok putus kuliah? Pesantren ini juga malu rasanya. Tapi ya tidak apa. Kalau kau merasa nyaman tetap ngaji di sini, kau boleh tetap membantu Umi. Tapi nanti tidak lagi seperti kemarin, bantu masak, nyuci, ngepel. Tidak boleh begitu. Kau nanti jadi asisten pribadi Umi. Selain itu kau nanti ikut ngajar di TK sana biar dapat pemasukan. Kalau nanti Pak Kiai jadi bikin sekolah tinggi, kau harus lanjut kuliah. Tawaran Bu Nyai itu sangat membahagiakan dirinya, dan itu juga didukung oleh Mbak Ningrum dan Mbak Titin. Sinar mentari pagi mulai terasa panas di kulitnya. Aina bangkit. Ia belum duha, ia berjalan ke tempat wudhu. Di kejauhan ia mendengar namanya dipanggil-panggil, suara anak kecil. Ia dengarkan dengan saksama, itu suara Gus Naufal. Mbak Aina dipanggil Mbah Putri. Iya Gus. Mbak segera ke sana. Ia melongok ke asal suara. Aina mengambil air wudhu lalu melangkah menemui Bu Nyai. Segera kau kemas-kemas. Ikut Umi dan Abah jalan-jalan ke Jogja pagi ini. Kita rekreasi, perintah Bu Nyai sambil tersenyum. Gus Naufal ikut, tanya Aina kepada Naufal yang ada di situ. Iyo kudu ikut, lah yang nyetir mobil kan abiku. Mamaku kan juga ikut, masak aku ditinggal sendiri, cerocos Naufal. Iya Naufal ikut. Cepat ganti pakaian sana, siap Mbah Putri yang baik. Nanti jangan lupa beliin robot Ultraman lo, awas kalau tidak. Bu Nyai Nur Fauzia geleng-geleng kepala melihat pola cucunya. Hadimah nggak diajak, yang diajak saya aja Umi, Mbak Ningrum. Kamu aja, cepat sana kemas-kemas, injih, Umi. Hari itu Aina benar-benar merasakan rekreasi. Sudah lama ia mendengar nama kota Yogyakarta. Tapi baru hari itu ia menginjak kota yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia itu. Kira-kira jam 10 pagi rombongan itu sudah memasuki kota Yogyakarta. Ia banyak ditolong oleh Gus Naufal yang ceriwis bertanya ini dan itu kepada mamanya.
Ma, kok ada orang bule? Mereka turis ya Ma? Bisa jadi turis bisa jadi tidak. Kalau bukan turis, terus apa dong? Bisa saja mereka mahasiswa. Mereka belajar di sini kan kita ada di kawasan UGM, Universitas Gadjah Mada. Oh, ini tempatnya Bu Elvi belajar ya Ma? Bu Elvi yang mana? Itu yang ngajar Naufal matematika pas kelas 4. Oh ya benar. Kok kita ke sini? Ngapain sih Ma? Katanya mau ke Taman Pintar. Kita ngantar Mbah Kakung dulu, baru ke Taman Pintar. Lah, Mbah Kakung ngapain di sini? Mau ngisi pengajian para dosen. Kita antar Mbah Kakung, lalu kita ke Taman Pintar. Sementara Mbah Kakung ngisi pengajian, kita main-main di sana. Kalau Mbah Kakung sudah selesai baru kita jemput lagi. Aina hanya diam dan menyimak dengan saksama. Lah jadi tahu kampus UGM, Malioboro yang terkenal itu, Taman Pintar, dan Keraton Jogja meskipun cuma lewat di depannya. Siang itu setelah menjemput Kiai Sobron lagi mereka makan siang di Jalan Imogiri, tepatnya di Sate Klatak. Setelah makan siang dan salat zuhur mereka meluncur ke Jalan Kaliurang. Kita mau kemana lagi? Ma, kita mau berkunjung ke rumahnya Mbah Yusuf. Wah asyik, nanti jumpa Mas Faros, ya. Bukan Mas, tapi Om, masih kecil, bahkan sama aku tua aku kok. Aku manggil Om sih, Ma. Mbah Nur, ayahnya Om Faros itu kan adik sepupunya Mbah Putri. Lah, Mama saja kalau panggil Mbah Nur itu paklik, berarti kau panggil Faros, ya Om. Ah nggak enak, nggak mau, aku manggil Mas aja, ya, udah. Kiai Sobron, Bu Nyai Nur Fauziah dan Gus Asyik tersenyum mendengar dialog itu. Aina hanya meraba-raba siapa yang dipanggil Mbah Yusuf. Ia membayangkan umurnya sudah lebih 50 tahun, sebab sudah dipanggil Mbah. Mobil Innova Silver itu memasuki halaman sebuah rumah yang asri. Di samping rumah ada gerbang kecil. Di atas gerbang ada pelang bertuliskan, Pesantren Mahasiswa Al-Manal Al-Islami. Gus Asyik memarkir mobilnya di bawah pohon talok. Satu persatu penumpang turun dari mobil. Gus Asyik memencet tombol bel. Seorang pemuda berkopiah putih membuka pintu. Gus Asyik, Romo Yai. Anak muda itu mencium tangan Gus Asyik dan Kiai Sobron dengan penuh takzim. Monggo pinarak, ya Yusuf nembe ngaos ten masjid kampung, sekedap melih kundur, ucap pemuda itu dengan sangat ramah. Gus Asyik dan Kiai Sobron masuk ke ruang tamu dan langsung duduk diikuti yang lain. Aina duduk dengan sikap menunduk. Ia tidak berani melihat-melihat. Tapi sekilas tadi saat masuk ia melihat foto Kiai Haji Yusuf Badruduja bersama seorang ulama memakai jubah dan serban putih di kepalanya. Ia langsung tahu ini adalah rumah mubalik muda yang terkenal itu. Rupanya beliau masih adik sepupu Bu Nyai Nur Fauziah.